Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah di minggu yang lalu kita sudah selesai membahas bab yang ketiga, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke bahasan yang keempat, yakni tentang pengurusan jenazah. Pengertian penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Itu adalah pengertiannya. Hukumnya menyelenggarakan jenazah ini adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Maksudnya, jika di suatu daerah ada orang yang meninggal, sebagian di antara orang di suatu daerah tersebut itu menyelenggarakan jenazah, maka sebagian yang lain yang tidak ikut mengurusi jenazah ini gugur kewajibannya untuk mengurusi. Tetapi jika suatu daerah tersebut tidak ada satu orang pun yang mengurus jenazah, maka satu daerah tersebut dihukumi berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Terus kriteria yang kita urusi jenazahnya itu adalah jenazahnya orang muslim atau orang Islam. Sedangkan jenazahnya yang non muslim itu kita tidak wajib untuk mengurusinya. Nah, sedangkan di yang jenazahnya itu muslim itu juga ada yang tidak wajib kita urusi. Yang pertama, jenazahnya umat Islam yang mati syahid. Nah, ini walaupun jenazah umat muslim tapi kita tidak wajib untuk mengurusinya. Yang kedua, jenazah umat Islam yang hilang, tidak diketemukan. Dan yang ketiga, jenazah umat Islam yang sudah tidak utuh lagi. Ini kita tidak diwajibkan untuk mengurusi. Lanjutnya, dalil Al-Quran dan hadis. Sifat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Jadi ketika kematian itu datang menghampiri kita, itu pasti. Jadi kita tidak bisa mengkorting atau usul nanti nggak bisa. Selanjutnya, kematian datangnya mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum syai'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi walaupun kita itu berada di tempat yang aman, menurut kita aman, kematian itu tetap akan menghampiri kita di situ. Kalau itu ajal kita
sudah ditakdirkan meninggalnya di situ. Next, selanjutnya cara mengingat kematian, baik diingat maupun dilupakan. Ya. Kematian itu pasti akan datang pada saatnya. Kematian yang dilupakan mendorong manusia lengah dan enggan untuk beramal soleh. Sebaliknya, umat Islam yang selalu mengingat terhadap kematian dapat mendorong manusia untuk senantiasa beramal soleh. Seperti hadis Rasul, an Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsiru dzikra hadhil ladati ya'nil mauta. Artinya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Jika kita beribadah mengingat kematian, kita akan mengingat bahwa ibadah kita adalah ibadah yang terakhir. Maka kita akan melakukannya dengan secara bersungguh-sungguh. Next, selanjutnya. Bekal untuk menghadapi kematian. Ini ya. Tidak ada bekal yang paling pantas dan mencukupi untuk menghadapi kematian. Menuju kehambaan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang soleh. Dalam hadis Rasul, wa qala alaihi salam, idza mata ibna adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yang tafi'u bih au waladin salih yad'u lahu. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika manusia itu meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ini tidak akan terputus. Next, selanjutnya menerapkan ketentuan dan tata cara melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Ini ya. Nah, biasanya sebelum meninggal ya itu sakit terlebih dahulu ya, walaupun ada yang meninggal tidak dengan sakit. Nah, kewajiban kita terhadap orang yang sakit ya, terhadap orang yang sedang sakit itu membesuk dan menghiburnya. Yang kedua, mendoakan semoga lekas sembuh. Dan kewajiban kita pada orang yang sakaratul maut ini, yang pertama menghadapkan ke arah kiblat. Ya, membacakan surat Yasin dan Ar-Ra'd, mentalkin, ya, membimbing untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya memberikan minum bila butuh minum. Dan orang yang menunggu tidak boleh berkata jelek. Itu kewajiban kita terhadap orang yang sedang sakaratul maut. Kewajiban kita yang kepada orang yang meninggal ya, yang harus disegerakan ini, meninggikan jenazah dan menghadapkan ke kiblat ini, mengucapkan doa musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, memejamkan mata jenazah ketika jenazah itu meninggal dalam keadaan terbuka matanya, mengikat dagunya dengan kain jika mulut membuka, meletakkan sesuatu di atas perut agar tidak menggembung, meletakkan kedua tangan di antara tali pusat dan dada seperti orang yang sholat ya, menutup jenazah dengan kain, dan segera membayar hutang-hutang jika memiliki. Itu kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal ya, atau yang baru meninggal. Kita harus melaksanakan ini, harus yang segera dilakukan. Selanjutnya hikmahnya ini, mendorong manusia untuk mengingat kualitas ketakwaan, meningkatkan manusia bahwa kematian akan datang secara mendadak, tidak bisa kita prediksi datangnya, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial, mendorong manusia untuk senantiasa menutup aib terhadap sesama hamba Allah.
Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, pengurusan jenazah, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah mensucikan jenazah dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh jenazah, kecuali jenazah tertentu, sehingga jenazah dalam keadaan suci. Seperti orang yang meninggal gugur di medan perang, jihad fisabilillah, itu kita tidak memandikannya. Yang kedua, syarat memandikan jenazah ini yang pertama, baligh dan berakal, bukan orang gila, bukan anak kecil. Yang sudah baligh, yang sudah dijatuhi hukum, dan orang yang berakal, orang yang sehat. Yang kedua, niat memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya, artinya memahami ketentuan memandikan jenazah dan mampu merahasiakan aib jenazah tersebut. Jangan diumbar-umbar aibnya. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang lebih utama memandikan adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan jika anak kecil, maka boleh laki-laki, boleh perempuan. Next. Selanjutnya, mensolatkan. Mensolatkan yang pertama, yang paling berhak mensolatkan jenazah, yaitu orang yang diwasiatkan untuk mensolati. Yang kedua, ulama atau pemimpin agama. Orang tua si mayit ke atas, anak-anak si mayit ke bawah, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Ini yang paling berhak mensolatkan jenazah. Dan sholat jenazah ini dilakukan tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada iktidal. Duduk di atas sujud itu enggak ada. Cuma berdiri dengan melakukan 4 takbir. Dengan 4 takbir itu sholat jenazah. Dilakukan secara berjamaah. Dan posisi imam ketika jenazah itu laki-laki, maka searah dengan kepala jenazah tersebut. Sedangkan makmum menyesuaikan di belakang, seperti ketika mau sholat. Apabila jenazahnya perempuan, itu posisi imam searah tali pusat, tali pusar. Itu searah dengan tali pusar imamnya. Dan makmum juga sama menyesuaikan. Itu. Sudah melakukan niat, untuk niat mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayah imama atau makmuma, lillahi ta'ala Allahu akbar. Sedangkan untuk mayit perempuan, usolli ala hadihil, hadihil mayyiti, hadihil mayyitati arba'at takbirati. Fardu imam atau makmum. Tuh. Cara-caranya, takbir pertama yaitu membaca suratul Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga membaca doa untuk mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ini untuk perempuan. Dan takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga mayit. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftimna ba'dahu wa firlana walahu. Itu cara melaksanakan sholat jenazah. Lanjutnya mengkafani. Mengkafani jenazah itu membungkus jenazah dengan kain kafan. Ini dilakukan dengan jumlah yang ganjil. Bagi laki-laki itu 3 lembar. Sedangkan untuk perempuan 5 lembar. Dan menggunakan 5 helai tali. Yaitu di ujung kepala, dada, perut, paha, dan ujung kaki. Dan selanjutnya, yang terakhir, tata cara memakamkan. Jadi jenazah dikeluarkan dari kepala, meletakkan mayit dalam keadaan miring, membuatkan bantalan dari tanah, membuka kain kafan bagian kepala, menutup dengan papan, menutup dengan tanah. Terus setelah tertimbun semua, maka disunahkan melempar 3 genggam tanah ke arah makam. Dan yang terakhir, memanjatkan doa untuk jenazah. Itu adalah tata cara memakamkan jenazah. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.